Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam webinar. Ini series dari MSI Jawa Timur yang membahas berbagai macam hal terkait dengan sejarah, sosial, ekonomi, dan pendekatan-pendekatan yang mungkin saja menjadi pendekatan baru dalam konteks ilmu sejarah. Pada malam hari ini kita semua akan mendiskusikan problem yang sedang hangat dan beberapa hari yang lalu diobrolkan oleh teman-teman MSI Jawa Timur, yaitu tentang alun-alun kota Surabaya. Nah, ini dengan tema besar anomali alun-alun kota Surabaya. Pada Selasa malam ini, 11 Januari 2022, ini seperti judul lagunya Gigi ini kan, 11 Januari, tepat ini kan ya. Jadi kita mendiskusikan tema besar yaitu anomali alun-alun kota Surabaya, yang mana pada malam hari ini diskusi webinar ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Profesor Dr. Purnawan Basundoro sebagai Ketua MSI Jawa Timur, dan kemudian pembicara yang pertama ada Mas Eko Jarwanto, ini dari guru SMA Asada Bunga Gresik yang beberapa bulan yang lalu mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, guru yang sangat luar biasa ini, guru inspiratif. Kemudian ada juga Insinyur Handinoto MT dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Beliau ini akan membahas tentang alun-alun sebagai identitas kota di Jawa dulu dan sekarang. Beliau ini, kalau kita seringkali membaca bukunya tentang tata kota dan arsitektur, kita pasti akan memahami bagaimana kepakaran dari saya kok agak terputus-putus ya. Profesor, halo, suara saya terdengar dengan jelas? Nah, sekarang terdengar dengan jelas. Tadi agak terputus-putus di sana. Ya. Yang ketiga ada, ini biasanya kita memanggilnya Mas Nanang Purwono Esos. Nah, ini beliau dari Begandring Surabaya. Ini kalau Begandring sudah biasanya mengeluarkan statement atau apa ini, semacam fatsunnya itu ya, pasti menggegerkan dunia cagar budaya dan juga kesejarahan ya, gitu ya. Beliau akan menjelaskan tentang penamaan alun-alun Surabaya. Ini ada yang menarik ini, penyebab bahaya lah ini ya. Pada beberapa hari yang lalu beliau sudah melakukan pemanasan ini di Facebook begitu ya, dengan beberapa orang terkait dengan alun-alun. Nah, pada hari ini kita juga istimewa. Biasanya pembicara kita itu profesor. Nah, kali ini moderator ini kan. Nah, oleh karena itu langsung saya sampaikan kepada Prof. Purnawan untuk memandu acara pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan membawa sebuah pemahaman baru ataupun juga pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana konsep alun-alun kota Surabaya. Jangan sampai itu menjadi sebuah anomali. Kami persilakan Prof. Purnawan. Terima kasih Mas Rojil. Jadi malam ini MSI Jawa Timur ya ingin mendiskusikan terkait dengan alun-alun gitu ya. Secara umum, mengapa ini kami coba diskusikan, karena begini. Pertama, bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah kota secara tiba-tiba tanpa meminta persetujuan dari masyarakat, itu tiba-tiba memberi nama sebuah kawasan yang dulu disebut sebagai kawasan Balai Pemuda ya,
di di Jalan Gubernur Suryo itu dengan nama alun-alun. Alasannya di situ akan dijadikan tempat untuk tempat berkumpulnya orang gitu ya. Tempat untuk menarik orang dan tempat di mana masyarakat Surabaya itu bisa kongko-kongko lah istilahnya, tongkrongan misalnya di situ ya. Nah, sehingga di situ dinamakan alun-alun. Tetapi ini bukan tidak menimbulkan masalah ya. Karena ternyata penamaan kawasan Balai Pemuda itu dengan nama alun-alun ini terkesan kemudian dalam tanda kutip itu melanggar beberapa hal gitu ya. Jadi pertama terkait dengan keruangan. Agak aneh sebuah alun-alun itu diserobot namanya untuk dilekatkan pada sebuah tempat yang itu secara fisik sama sekali tidak terkesan sebagai sebuah alun-alun ya. Karena kalau kita mengacu misalnya Sumar Said Murtono itu kan menyinggung juga dalam bukunya bahwa alun-alun itu ya tempat yang secara spesifik itu adalah berada di depan keraton gitu ya, atau di depan kabupaten. Yang jelas alun-alun itu adalah sebuah ruang yang memiliki akar historis yang panjang. Nah, kemudian yang kedua, problem kedua, karena sebenarnya kalau kita lihat berbagai peta lama, ya Surabaya itu sudah memiliki alun-alun sebenarnya. Walaupun karena ada proses sejarah yang panjang, maka kemudian alun-alun Surabaya itu menjadi kabur dalam tanda kutip ya. Orang mengenal kawasan alun-alun Surabaya sekarang ya Tugu Pahlawan. Nah, berbagai persoalan ini itu kemudian mengemuka di masyarakat gitu ya. Karena masyarakat terutama para pencinta sejarah dan budaya serta cagar budaya begitu ya. Kemudian dalam tanda kutip ya tidak rela gitu ya, ada sebuah tempat yang ahistoris gitu ya, kok tiba-tiba muncul begitu ya. Ahistoris dan anakronis menurut saya itu ya, salah tempat. Itu tiba-tiba muncul. Nah, diskusi ramai di ruang publik, di Facebook, juga saya kira di warung-warung kopi itu banyak pasti mendiskusikan hal itu. Nah, oleh karena itu daripada diskusi ini ke sana kemari dan nampaknya pemerintah kota juga tidak merespon berbagai diskusi itu. Nah, malam ini MSI Jawa Timur mengundang para pembicara dan para peserta untuk mendiskusikan persoalan alun-alun yang dalam tanda kutip salah tempat itu, supaya nanti hasil dari diskusi ini akan kami rangkum gitu ya, apapun nanti keputusan dari forum ini. Nah, rangkuman diskusi itu sebagai bentuk pemikiran dari MSI Jawa Timur yang akan saya kirim ke wali kota, gitu ya, ke wali kota, supaya itu menjadi bahan pertimbangan terkait aspek-aspek spesial ya dari kawasan yang sekarang disebut sebagai alun-alun Surabaya itu, gitu ya, supaya pemerintah kota itu tidak terkesan berpikir sendiri, mengambil keputusan sendiri tanpa melihat realitas sosial, budaya dan aspek-aspek yang lain yang berkembang di masyarakat, gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti ini diskusi akan saya beri waktu nanti sampai pukul 9 gitu. Setelah itu nanti tim dari MSI akan merumuskan diskusi malam ini dan dalam beberapa hari ke depan akan saya Yang kedua, Mas Nanang Purwono, beliau aktivis di Begandring gitu ya, yang sehari-harinya itu ya saya anggap sebagai juru kuncinya kota Surabaya begitu. Karena tahu persis detil-detil Surabaya sejak masa lalu sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, Mas Eko Jarwanto, beliau ini adalah guru sejarah di SMA Saadah itu ya, banyak memiliki prestasi dan mendapatkan penghargaan sebagai guru. Nah, malam hari ini saya persilakan dulu
senior kita dulu, Pak Handinoto, untuk nanti urut senior nih, dari Pak Handinoto, kemudian nanti Mas Nanang, terakhir Mas Eko gitu ya, untuk menjelaskan aspek-aspek tertentu yang telah ditulis gitu ya, dalam bentuk Pak Han menulis paper, kemudian Mas Nanang membuat PowerPoint, demikian juga Mas Eko, untuk nanti disampaikan. Masing-masing saya beri waktu 20 menit untuk menjelaskan pokok-pokok pikiran, dan setelah itu nanti kita akan berdiskusi. Untuk yang pertama, kami persilakan kepada Pak Handinoto. Kami persilakan. Selamat malam, terima kasih Pak Pur dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera semuanya. Saya sebetulnya agak menyasar pergi ke masyarakat sejarawan Indonesia ini. Terus terang saya baru pertama kali ini berbicara di masyarakat sejarawan Indonesia. Tapi saya menulis tentang alun-alun ini, sebetulnya masalah alun-alun itu sudah lama sekali, kira-kira lebih dari 15 tahun yang lampau. Sebelum kita membicarakan diskusi yang panjang lebar, saya ingin menjelaskan dulu tentang sebetulnya sejarah masa lalu alun-alun itu bagaimana, fungsinya dulu sampai sekarang bagaimana, kemudian mengapa alun-alun itu kok sampai hadir di hampir setiap kota, bahkan sampai kota kabupaten di Jawa. Ya. Kalau kita membicarakan tentang alun-alun, pasti tidak bisa lepas dari keraton. Keraton sebagai pusat kekuasaan yang juga sebagai pusat budaya sebetulnya. Jadi kalau kita berbicara tentang alun-alun pada masa lampau, tentunya kita tidak bisa lepas dari keraton, ya. Seperti halnya sebelum kita mulai di mana letak alun-alun ini di dalam kompleks tatanan keraton itu, biasanya saya selalu membicarakan jauh lebih mendalam tentang apa yang dikatakan oleh Eliade. Dia bilang begini, orang religius dulu itu kalau ingin membangun sebuah lingkungan binaan, dia itu selalu membedakan mana yang sakral dan mana yang profan. Itu adalah alat untuk membuat kita membedakan satu tempat pada masa lalu. Jadi mana daerah yang disebut sebagai sakral dan mana daerah yang disebut sebagai profan. Menurut saya kompleks keraton itu bisa digolongkan sebagai daerah yang sakral, itu dalam tanda kutip. Ya. Untuk supaya kita tahu bahwa tatanan keraton itu selalu dihubungkan dengan kosmos, dengan jagat gede atau alam besar, bahwa pandangan keraton seperti yang diselaraskan antara jagat gede dan jagat cilik ini kira-kira sudah banyak sekali ditulis orang, ya. Begitu juga dengan penataan keraton itu. Tentunya saja saya bisa menyebutnya bahwa gunung yang disebut sebagai satu puncak yang tertinggi, biasanya disebut Gunung Mahameru, kalau di Jawa ini disebut Semeru, gitu. Selalu itu menjadi tempat tiga raja. Ya. Kemudian daerah lingkaran yang disebut sebagai Negorogung atau batas luarnya, yang melukiskan manifestasi dari pencerminan keselarasan alam itu. Kemudian daerah luarnya yang disebut sebagai Monconegoro, itu. Dan akhirnya ada daerah yang lebih luar lagi, biasanya disebut sebagai pasisir dan sabrang. Nah, dari pelukisan makrokosmos, pengeterapan terhadap mikrokosmos ini, alun-alun itu biasanya terletak di daerah yang kita sebut sebagai sabrang atau pasisir ini.
Tapi meskipun demikian, dia masih dalam batas-batas sakral. Kalau tadi Pak Pur menyebut Sumar Said Murtono dalam bukunya apa itu, Negara dan Kekuasaan di Jawa itu ya, terbitan yang terbaru ini kan ada gambarnya alun-alun di depannya. Kita masih bisa lihat itu gambar lukisan yang dilukis pada tahun 1775 oleh pelukis Belanda. Di situ kita masih bisa lihat alun-alun itu masih berpagar. Jadi alun-alun itu merupakan daerah di situ daerah sakral. Jadi orang kalau masuk ke alun-alun itu kita harus masuk daerah yang sakral. Pada masa itu kita bisa tahu kalau kita masuk ke alun-alun, orang naik kuda gitu harus turun. Ya. Kalau dia membawa senjata, biasanya keris, dia harus dilepas dulu. Ya. Kemudian kalau orang ingin menghadap ke raja, dia harus berpakaian putih-putih dengan udang putih, kemudian dikatakan PP duduk di antara dua pohon itu juga menunjukkan bahwa dulunya itu alun-alun itu adalah bagian yang sakral di dalam satu komplek keraton. Baik itu kalau kita menuju ke lebih kuno lagi di daerah Majapahit itu ya, ada alun-alun Waguntur, alun-alun Bubat dan sebagainya. Di situ pun bisa kita lihat bahwa alun-alun dulu itu merupakan daerah yang sakral. Dalam perjalanan sejarahnya, alun-alun itu kemudian bisa menjadi tempat upacara keagamaan seperti garbek sawal, garbek maulud dan sebagainya, di mana di situ dilukiskan merupakan bagian dari satu kontrol atas wilayah kerajaan di Jawa. Ya, jadi dari situ kita lihat upacara keagamaan itu juga, dan kita juga bisa baca banyak sekali di buku-buku sejarah bahwa alun-alun itu sebagai tempat atau yang disebut orang sebagai sodoran, itu ada tempat latihan militer habis pada hari Seton dan hari Senenan dan sebagainya. Kemudian dalam upacara garbek tadi ada orang bisa merayakannya di situ, upacara keagamaan di depan masjid. Jadi ada perkembangan lebih lanjut dari alun-alun yang bersifat sangat sakral itu dengan adanya masjid dan perayaan keagamaan itu biasanya di mulutan itu ada gamelan yang disebut sebagai gamelan sekati, ya. Kemudian kiai dan nyai sekati dibunyikan sebelum perayaan puncak perayaan sekaten dan sebagainya. Pada intinya dari ketiga masalah yang saya kemukakan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa pada zaman prakolonial dulu, alun-alun itu bisa berfungsi sebagai pertama, lambang berdirinya sistem kekuasaan raja terhadap rakyatnya. Jadi dengan pertunjukan yang seperti itu alun-alun itu bisa menjadi satu lambang berdirinya sistem. Jadi kekuasaan raja terhadap rakyatnya. Yang kedua, di alun-alun itu merupakan tempat dari semua upacara keagamaan yang penting. Ya, jadi ini ada hubungannya antara keraton, masjid, dan alun-alun. Yang ketiga, alun-alun juga sebagai tempat pertunjukan kekuasaan militeris yang sangat profan. Tadi yang saya katakan seperti sodoran dan sebagainya. Jadi perkembangan alun-alun dari sebuah tempat yang sakral, kemudian lama-kelamaan berkembang menjadi tempat yang seperti ini. Ya. Ini saya kira nantinya ada hubungan kalau alun-alun itu penting antara keraton dan masjid. Ini dugaan saya, moga-moga dari
perkembangan diskusi nanti, ini barangkali yang dipakai sebagai semacam konsep untuk menamakan alun-alun Surabaya ini dalam artian modern. Jadi ada hubungan, kalau keraton itu dihubungkan mungkin gedung DPRD itu mungkin di situ juga ada masjid, itu juga ada fasilitas-fasilitas lain. Nah, ini yang nantinya barangkali bisa berkembang lebih lanjut dalam diskusi yang tadi. Dari pandangan alun-alun yang zaman prakolonial itu, saya masuk ke dalam zaman kolonial. Kita tahu bahwa pada zaman kolonial itu, alun-alun itu sudah berubah fungsinya. Dia tidak kerajaan-kerajaan terakhir atau kota-kota terakhir seperti Solo dan Jogja sudah tidak mempunyai kekuasaan dalam arti administratif maupun militer, di mana semuanya kekuasaan itu jatuh ke tangan Belanda. Jadi kita tahu bahwa di setiap kota itu dulu banyak sekali terdapat alun-alun, itu merupakan salah satu simbol kekuasaan raja terhadap daerah di seberangnya. Jadi kekuasaan bupati, kota kabupaten di mana ada bupati itu membangun tempat tinggalnya itu sedapat mungkin dalam degradasi yang lebih rendah, mirip dengan keraton. Ya, jadi di situ juga ada alun-alun dan sebagainya, hanya alun-alun kidul tidak ada karena tidak memungkinkan secara geografis ya. Jadi itu sebabnya barangkali pada tiap kota, apalagi taklukan dari pusat kerajaan Mataram dulu, itu biasanya bupati-bupati itu membangun tempat tinggalnya mirip-mirip dengan keraton yang ada di pusat, itu kira-kira begitu. Tapi di dalam perkembangan ini kekuasaan Belanda, bupati-bupati itu kemudian jatuh ke tangan Belanda yang disebut sebagai pegawai gubermen. Tapi Belanda melihatnya kota-kota di Jawa ini sudah mempunyai banyak sekali alun-alun. Itulah sebabnya di dalam perkembangan di dalam penjajahan Belanda, terutama sebelum tahun 1900, kalau kita bisa lihat ada diagram kekuasaan dari Departemen Dalam Negeri itu pergi ke residen. Residen itu membawai dua pemerintahan, ya. Seperti dikatakan Peter Sutherland bahwa kekuasaan Belanda yang 350 tahun ini pada dasarnya itu dikuasai pinternya Belanda untuk membuat satu pemerintahan indirect rule, pemerintahan yang tidak langsung. Jadi dari diagram yang saya buat dalam tulisan saya di sini ini kelihatan sekali bahwa di bawah residen itu ada asisten residen yang sejajar dengan bupati. Kemudian di bawahnya kontrolir dan sebagainya. Nah, orang Belanda ini ingin menunjukkan dia tidak mau menghapus sama sekali kota-kota di Jawa ini dengan pusat kotanya yang biasanya ada alun-alun ini. Jadi supaya kelihatan bahwa Belanda itu punya kontrol terhadap bupati ini, maka biasanya di setiap alun-alun yang punya susunan ini, di situ ada bagian selatan itu biasanya terdapat rumah bupati. Di bagian barat seperti kita lihat model seperti di keraton selalu ada masjid, itu adalah suatu yang model yang memang sudah ada sebelum prakolonial.
Tapi di seberang kabupaten itu biasanya diletakkan asisten residen sebagai semacam kontrol, lambang kontrol di dalam satu alun-alun kota. Nah, ini bisa kita lihat. Hanya saja tidak semua kota sampai tahun 1900 itu Belanda sempat memasukkan bangunan asisten residen itu ke dalam alun-alun. Di dalam perencanaan kota biasa kita mengatakan bahwa kota-kota di mana residen atau asisten residen itu letaknya di luar alun-alun, itu biasanya dikatakan orang sebagai out in the stad. Jadi kota-kota Hindia lama biasanya di alun-alun itu hanya sebagai pusat, tapi asisten residen atau residen itu tidak ada di situ. Tapi ada juga kota-kota yang menjadi cita-cita modelnya orang Belanda sebelum tahun 1900, seperti ditulis di Kromo Belanda, digambarkan bahwa sebaiknya rumah bupati itu berhadapan-hadapan dengan asisten residen. Kalau itu sudah dilaksanakan hanya dari berbagai kota saja, maka biasanya kota itu disebut sebagai New Indische Stad, dari kota Hindia Belanda baru. Kalau belum katanya masih Oud Indische Stad. Begitulah kira-kira gambaran orang Belanda itu sebelum tahun 1900. Tapi seperti kita ketahui, mungkin waktunya saya singkat-singkat saja, bahwa setelah tahun 1900 akibat dari liberalisasi ekonomi Belanda, undang-undang gula, Suikerwet, dan undang-undang agraria dan sebagainya yang mengakibatkan longgarnya. Nah, ini gambar ini adalah model yang saya ambil dari Kromo Belanda, model yang dicita-citakan oleh orang Belanda, alun-alun ini di mana asisten residen ini berseberangan. Kemudian ada yang dikatakan sebagai timbulnya kota-kota baru. Yang kota-kota baru ini yang disebut sebagai Gemeente, apa itu kota praja, di mana diangkat wali kota untuk mengurus kotanya sendiri. Undang-undang ini penting dari alun-alun karena ternyata bahwa kota-kota yang lebih dulu ditetapkan sebagai kota yang berhak memerintah sendiri atau Gemeente ini, mereka itu kemudian tidak mau memakai alun-alun sebagai simbol kotanya. Jadi kota-kota itu setelah undang-undang desentralisasi dan ditetapkan sebagai kota Gemeente, itu kemudian memindahkan gedung pemerintahan itu lepas dari alun-alun. Kita bisa lihat misalnya Malang, dari alun-alun Merdeka ke alun-alun Bunder. Bandung itu juga, ya. Surabaya termasuk sebetulnya. Jadi Surabaya ini pusat pemerintahannya dulunya mau dirancang di sekitar itu Tugu Pahlawan, tapi ternyata itu kemudian ditempati oleh kantor gubernur. Surabaya pindah ke daerah Ketabang, daerah baru. Nah, disitulah letak menurut saya di zaman yang agak berlainan ini, alun-alun itu menjadi tidak menentu perannya di dalam sebuah kota. Apakah dia sebagai plaza, apakah dia sebagai pusat pemerintahan yang punya sejarah panjang di masa lampau atau tidak. Ya. Jadi sebetulnya nasib alun-alun itu sudah mulai kelihatan tidak seperti layangan putus itu, sudah mulai sejak setelah kota-kota di Jawa ini banyak ditetapkan sebagai Gemeente. Mereka kalau bisa, kalau kota-kota itu belum, misalnya kota kabupaten, itu kenapa belum pindah? Karena belum punya uang katanya. Jadi kota-kota besar yang pindah itu seperti Malang, ya Surabaya ini pindah. Nah, sejak itu alun-alun itu kehilangan apa? Kehilangan rohnya sebagai tempat daerah penguasa itu.
Nah, ini yang bisa kita lihat terus sampai setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan itu kita juga tidak mempunyai sikap sebetulnya. Banyak bahkan di kota kabupaten itu ada beberapa kota kabupaten, bahkan kabupatennya itu pindah dari alun-alun. Saya lihat itu mungkin Rembang, karena dia punya. Nah ini kan alun-alun itu kemudian menjadi hilang rohnya sebagai pusat kota dan pusat pemerintahan. Setelah kemerdekaan itu tambah lagi seperti yang saya katakan tadi. Alun-alun merdeka itu kemudian dijadikan tidak, memang sudah tidak sakral lagi, tapi dijadikan taman. Ada kota-kota yang katakanlah mau disewakan kepada investor bahkan. Jadi tidak ada satu konsep yang mendasari apa sebetulnya alun-alun itu di dalam sebuah kota yang dulunya menjadi ciri khas ini apa namanya identitas bagi kota Jawa. Ya. Jadi menurut saya diperlukan semacam konsensus budaya. Bagaimana sebetulnya memperlakukan alun-alun ini yang bisa diterima oleh semua pihak. Ini yang saya cita-citakan dari dulu. Kalau tidak ada konsensus yang apa itu konsensus budaya yang bisa diterima oleh semua pihak, nanti alun-alun yang pada zaman-zaman sejarah masa lalu seperti yang saya ceritakan ini tadi menjadi kehilangan ruhnya. Nah, ini ada hubungannya tentu saja dengan penamaan alun-alun Surabaya ini. Apakah saya sendiri belum pernah membaca konsep besarnya mengapa dikatakan sebagai alun-alun, tapi saya bisa melihat bahwa jiwa dari alun-alun itu dulu adalah seolah-olah mempersatukan antara penguasa dan faktor-faktor keagamaan yang disimbolkan sebagai masjid dan fasilitas umum yang lain. Apakah seperti itu yang dikehendaki oleh pihak yang menamakan itu alun-alun Surabaya? Jadi untuk sementara saya lemparkan masalah ini Pak Pur. Saya akhiri dulu, saya ingin berdiskusi kepada lebih lanjut. Saya terima kasih waktu saya serahkan. Terima kasih Pak Han, waktunya pas ini 20 menit. Nah, saya lihat makalah Mas Jarwanto itu, Eko Jarwanto itu masih membahas tentang perkembangan alun-alun. Nah, sementara Mas Nanang ini nanti sudah menuki ke persoalan Surabaya. Nah, oleh karena itu saya oper dulu untuk Mas Eko dulu, dan nanti terakhir ini Mas Nanang ini yang nanti akan secara khusus membahas terkait dengan alun-alun Surabaya. Monggo Mas Eko terlebih dahulu saja. Waktunya kurang lebih 20 menit. Terima kasih Prof. Salam hormat untuk semuanya, selamat malam. Jadi langsung saja saya coba share screen ini. Sudah muncul belum? Sudah. Sudah. Ya, nah. Bentar, saya. Oke. Terima kasih. Langsung saja saya mulai karena waktunya singkat. Jadi kalau di sini mungkin saya fokus bahwa alun-alun itu sebagai konsep tata kota itu kalau kita lihat dari dulu sampai sekarang itu selalu mengalami perubahan gitu. Baik dari segi tata letaknya juga atau mungkin fungsinya juga serta komponen-komponennya. Jadi selalu ada penambahan-penambahan. Nah, mungkin di situ. Jadi dalam hal ini bahwa perubahan fungsi itu ya sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan seiring dengan perkembangan zaman gitu. Nah, namun dalam sudut pandang ini ya perubahan fungsi yang bagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, mungkin
nanti akan saya coba ini gambarkan. Nah, kalau ini saya rasa enggak perlu kalau definisi alun-alun ya jelas ya tanah lapang lah, luas ya, itu biasanya di depan pendopo, entah itu keraton, bupati gitu. Dan itu biasanya cenderung didefinisikan demikian gitu. Nah, seperti tadi disampaikan Pak Handinota bahwa alun-alun ini sudah ada sejak lama. Jadi tidak hanya era sekarang atau era kerajaan Islam, bahkan bisa jadi era klasik sejak era kerajaan Majapahit yang disebut di negara Kertagama, di mana ada alun-alun Bubat. Nah, itu sebagai informasi bahwa alun-alun itu ya sebelum kerajaan Islam berdiri, era klasik pun juga sudah ada sebagai sebuah tatanan konsep kota kerajaan. Dan bisa jadi itu pun nanti juga diikuti oleh pejabat-pejabat di bawahnya, mulai Bre, bisa jadi gitu, Bre Wengker, Bre Mataun, atau di Jenggolo, di Kadiri, mungkin bisa jadi itu ada. Jadi di era klasik, karena kerajaan Islam beberapa konsep tata kotanya bisa jadi juga melanjutkan dari perkembangan era kerajaan Hindu. Ngapunten Mas, apa slide-nya tidak jalan? Ya, ini masih coba ini. Iya tidak jalan. Apa saya share screen saja ya? Iya. Ini saya stop, iya. Yang di stop saja. Ya, ini. Ya. Jadi saya ulangi sedikit. Jadi alun-alun, jadi keberadaannya itu yang pasti sudah ada sejak era klasik ya, di mana kita kenal lapangan Bubat. Dan kemudian alun-alun ini dilanjutkan pada masa kerajaan-kerajaan Islam, di mana pada masa kerajaan Islam tentu ada karena kerajaan Islam maka ada penambahan tempat ibadah, itu berupa masjid. Tetapi dapat dimungkinkan juga pada era klasik itu di alun-alunnya itu juga ada tempat ibadah, misalnya pura. Ya, cuma kita posisinya ya perlu kita kaji lagi ya. Dan berlanjut pada era kolonial juga, itu ada penambahan bangunan lagi, di mana seperti yang disampaikan Pak Handinota tadi, ketika kalau pada masa Islam itu ada penambahan bangunan masjid, khususnya di sisi barat, dan ketika memasuki era kolonial itu ada penambahan bangunan lagi, yaitu biasanya jadi kalau yang kota besar itu bisa bangunan residen, asisten residen, bahkan di sekitar alun-alun juga dibuat bangunan penjara, biasanya agak dekat penjara yang besar biasanya. Di beberapa kota misalnya di Nganjuk itu ada, di sebelah baratnya ada penjara juga. Kemudian berlanjut era kemerdekaan. Nah, kalau era kemerdekaan ini sudah sampai sekarang itu penambahan itu bisa bermacam-macam. Nah, bisa jadi menjadi lapangan sepak bola, bisa jadi ditambah lapangan basket, bisa jadi dengan arena-arena permainan pasar malam, atau mungkin bisa dijadikan taman yang penuh bunga-bunga. Jadi menjadi sarana tempat hiburan. Jadi kalau era kemerdekaan sekarang dengan tambahan yang kompleks di alun-alun itu sendiri. Oke, next. Nah, ini struktur alun-alun meskipun tidak mutlak juga ya. Tapi yang intinya komponen alun-alun itu tentunya harus ada di depan pendopo atau keraton atau bupati, biasanya ia ada di depan. Nah, ada juga kantor-kantor lain di sekitarnya atau berupa tanah lapang juga, taman bisa jadi. Dan tentunya biasanya ada pasar. Nah, lokasi pasar kadang bisa ada di selatan,
bisa juga ada di timur, juga bisa ada di utara. Jadi beberapa yang saya lihat sudah tidak apa di berbagai arah gitu. Tapi komponen pasar ini pasti ada. Kemudian masjid itu selalu ada di posisi sebelah barat alun-alun. Nah, kemudian ada lagi tadi tambahan misalnya penjara itu bisa, kantor asisten residen itu beberapa saya temukan ada di sisi utara, di beberapa kota di Jawa Timur gitu maksudnya saya temukan ada di sisi utara, ada di sisi timur, jadi bermacam-macam. Untuk nah ini pendopo ini agak unik. Kalau pendopo keraton, pendopo bupati itu saya temukan ada yang di sisi selatan, itu ada misalnya di Gresik itu ada sisi selatan. Ada di sisi timur, itu di Nganjuk itu ada di sisi timur. Ada di sisi utara, pernah saya temui, misalnya di bekas Kadipaten Sidayu, itu pendoponya ada di sisi utara. Jadi untuk posisi pendopo itu kadang ada di selatan, kadang ada di timur, kadang ada di utara. Jadi mungkin saat itu melihat topografi jalan juga, ketika bagaimana karena saat itu jalan bisa melingkari alun-alun, kadang bisa juga menembus tengah alun-alun. Jadi melihat jalan kota penghubung ya, kota penghubung itu juga. Jadi untuk pendopo ini yang agak unik. Jadi ada kadang di selatan, kadang di timur, dan kadang di utara. Kalau di barat saya belum menemui. Nah, kadang posisinya juga tidak persis gitu ya. Kadang masjidnya itu ada yang agak geser. Tidak lurus, mungkin agak geser berapa 50 meter dari sudut alun-alun bisa jadi, atau pendoponya yang agak geser itu sering saya temui. Jadi tidak harus simetris juga, tapi yang jelas komponen-komponen ini pasti ada di setiap alun-alun di wilayah Jawa Timur. Next. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Fungsi alun-alun kalau dulu ya memiliki makna sakral dan profan, jadi sebagai simbol kekuasaan kewenangan penguasa setempat, dan juga sebagai perayaan adat dan ritual seperti gerebek suro, gerebek mulut, upacara penasbihan raja, penasbihan bupati, pertunjukan pasukan militer. Ini era-era peperangan kerajaan Islam saat itu, tentu itu dikumpulkan di alun-alun sebelum diberangkatkan untuk diberi pengarahan oleh raja, oleh bupati juga sebelum berangkat berperang gitu. Nah, sebagai tempat ruang publik, nah ini kalau misalnya berkumpul protes, nah seperti disebutkan tadi PP, jadi bagaimana orang berjemur di alun-alun sebagai wujud protes atas kebijakan. Bisa juga kadang alun-alun sebagai tempat hukuman. Jadi kalau pada masa kolonial atau mungkin kerajaan Islam, jadi siapapun pengacau, gerombolan, pemberontak itu biasanya digantung di alun-alun. Disaksikan semua orang sebagai sebuah contoh tropi agar perilakunya agar masyarakat menjadi jera. Bisa ditembak di alun-alun, bisa dipenggal di alun-alun, bisa dimakan binatang buas di alun-alun, itu saat itu menjadi hal yang biasa sebagai unjuk kekuasaan. Next. Nah, kalau ini misalnya di keraton ada ini tradisi yang terkenal, rampok macan. Jadi bagaimana macan itu ya dilepas gitu di alun-alun, kemudian ada beberapa orang untuk memburunya. Jadi tradisi yang sangat terkenal di sejak era kerajaan Islam, kemudian era kolonial, dan baru dilarang saat itu era kolonial akhir ketika muncul politik etis. Jadi perburuan macan. Nah, kalau saat ini kan kita menghindari macan. Kalau dulu itu macan diburu di alun-alun, disaksikan banyak orang. Nah, ini tradisi yang masih maksudnya terdokumentasi sangat bagus. Jadi banyak dokumentasi foto-foto di
di Kediri, di Blitar, itu masih jelas asli. Jadi tradisi macan yang mungkin bagi kita mengerikan gitu. Tapi saat itu menjadi simbol atraksi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat mungkin masa itu. Jadi rampok macan. Next. Nah, kalau ini gerbek lah, gerbek mulut, gerbek suro. Jadi biasanya di setiap kabupaten juga mengadakan, terlebih di Keraton Solo, Keraton Jogja. Jadi upacara-upacara seperti ini. Next. Nah, dapatkan fungsi alun-alun itu berubah, bisa jadi. Nah, dan itu sebuah keniscayaan dan pasti fungsi alun-alun itu akan berubah seiring perkembangan zaman. Nah, faktor apa ya? Tentu bisa banyak hal. Dari tata nilai, pemerintahan, kepercayaan, segi ekonomi juga bisa. Karena di beberapa tempat kita lihat bahwa alun-alun itu kadang sudah menjadi area jualan, pedagang kaki lima, area pasar malam, menjadi area hiburan, atau mungkin banyak saya temui alun-alun menjadi lapangan sepak bola juga. Gitu. Next. Nah, kemudian ini yang lebih spesifik ya. Di manakah jejak alun-alun Surabaya? Ini ada gambar A sama B. Apakah di kawasan Balai Pemuda Simpang ataukah di kawasan Tugu Pahlawan Gubernuran? Jadi kalau lihat, nah ini konteks yang sekarang. Jadi kalau masyarakat Surabaya sekarang, kalau kita tanya mau kemana, gitu, mau ke alun-alun Surabaya, tentu daerah yang mereka tuju adalah ya kawasan Balai Pemuda atau Simpang. Nah, mereka mengenal daerah itu sekarang sebagai alun-alun Surabaya. Nah, sedangkan di Tugu Pahlawan mereka mengenalnya sebagai kawasan Tugu Pahlawan atau Gubernuran gitu. Nah, pertanyaannya di manakah alun-alun Surabaya sebenarnya yang sudah eksis selama ratusan tahun? Nah, maka alun-alun Surabaya ini sebenarnya ada di kawasan Tugu Pahlawan. Tadi sudah diungkapkan. Next. Nah, jadi kita bisa melihat di peta 1695 yang sisi kiri itu angka 8. Angka 8 kalau dulu di dalam arsip itu penyebutannya tidak alun-alun, tetapi paseban. Nah, dari kata sebo. Sebo itu menghadap. Jadi bagaimana rakyat itu menghadap penguasa, menghadap raja untuk mengungkapkan ya, keinginan kepada penguasa setempat, sehingga dalam literatur literatur lama sulit untuk menemukan kata alun-alun ini. Yang ada justru paseban. Nah, ini adalah peta Surabaya. Sisi kiri itu tahun 1695, sisi kanan peta sekarang. Nah, posisinya kita lihat sungainya tidak berubah. Nah, angka 8 yang sisi kiri, ini adalah alun-alun. Nah, ini yang saya unik ini. Di peta ini, ada angka 8 sama angka 17. Nah, angka 8 ini menurut keterangan di peta ini adalah Orde Paseban Surapering. Jadi alun-alun lama. Kalau kita terjemahkan alun-alun lama, cuma yang 17 ini ada keterangan yang unik, New Paseban. Jadi alun-alun baru. Jadi ini yang agak unik ya. Apakah 17 ini adalah pengembangan wilayah dari alun-alun 8 ataukah hanya sekedar taman gitu. Ini yang tapi dua-duanya disebut Paseban, alun-alun. Jadi pengembangan. Yang letaknya berdekatan. Nah, kita yang geser sisi kanan itu kita lihat posisi yang kita tunjuk peta tahun 1600-an itu, kalau kita sekarang itu ada di posisi Tugu Pahlawan dan kantor gubernuran sama kantor BPKAD. Nah, ini belum ada jalan ya sisi kanan, tapi di sini sudah ada jalan. Nah, luasnya dulu sangat luas sekali. Jadi kalau saya perkirakan alun-alun Surabaya itu alun-alun paling luas yang ada di wilayah Jawa Timur. Itu
sangat pasti ya, karena era Kadipaten Surabaya itu ia menjadi pusat kadipaten, meskipun setara kadipaten, tapi ia menjadi wakil dari kadipaten-kadipaten lain. Nah, karena ada persekutuan Brangwetan saat itu dia yang mengangkat Bupati Surabaya sebagai pemimpin untuk aliansi menghadang Mataram. Nah, jadi saat itu tentu pasukannya dibutuhkan jumlah besar dan alun-alunnya pun dibutuhkan yang lebih luas untuk menampung pasukan juga. Next. Berikutnya. Nah, ini yang saya lingkari, ini adalah posisi kira-kira plaza alun-alun Surabaya sekarang. Jadi maksudnya yang simpang. Nah, di simpang ini belum ada apa-apa di saat itu. Ya masih lahan kosong aja. Nah, justru yang padat sekali ada di Tugu Pahlawan, alun-alunnya tadi. Next. Berikutnya. Nah, ini yang 100 tahun kemudian, ini sudah agak lebih jelas ini. Sudah ada jalan. Nah, di sini saya kasih keterangan alun-alun. Nah, pendopo bupati alun-alun itu di sini ada 2. Kalau di Surabaya itu, di sebelah timur itu Bupati Kasepuhan. Karena jelas ada keterangan the region Ersti, jadi bupati pertama. Mungkin saat itu Belanda menerjemahkan Bupati Kasepuhan itu bupati pertama. Sedangkan di sisi utara itu ada the region PJ, jadi bupati kedua. Kalau istilah lokal itu ada Bupati Kasepuhan sama Bupati Kanoman. Nah, pendoponya ada 2, sebelah timur sama sebelah utara. Nah, kemungkinan yang tadi ada alun-alun baru, alun-alun lama, alun-alun baru itu, jadi masing-masing bupati ini punya alun-alun yang agak berdekatan juga. Kemudian sisi baratnya ada masjid dan makam. Nah, ini strukturnya sudah mulai jelas, dan ini ada di kompleks Tugu Pahlawan. Next. Nah, ini yang 100 tahun kemudian lagi sudah kelihatan di peta 1825. Ini sudah masuk era kolonial. Jadi kadipaten pendoponya sudah saya perkirakan sudah di apa ya? Bangunannya mungkin sudah tidak begitu ada ini. Tetapi meskipun begitu kita bisa melihat nama-nama kampung. Di sini ada kampung Kepatian, ada kampung Tumenggungan, ada kampung Keraton, ada posisi alun-alun yang masih terlihat di 1825. Ini berarti era Perang Jawa saat itu. Tetapi Surabaya tidak terdampak Perang Jawa karena sudah masuk area kolonial. Next. Berikutnya. Nah, ini yang awal abad 20. Nah, ini sudah meskipun sudah pendoponya sendiri sudah hilang, tetapi beberapa ini ada Regenstraat, jadi jalan bupati. Masih ini pasar besar. Karena dulu ini tempatnya pasar. Nah, dan beberapa ini strukturnya alun-alunnya sudah tinggal separuh, tinggal setengah yang sisi barat. Sisi timur sudah berganti menjadi bangunan-bangunan. Nah, termasuk sisi utara juga. Nah, ini konteks saat ini untuk Surabaya, di mana alun-alun Kadipaten Surabaya itu sudah berubah menjadi kawasan Tugu Pahlawan. Nah, sedangkan yang kawasan Simpang yang bukan alun-alun itu sekarang dijadikan plaza alun-alun. Ini kan sebuah 2 permasalahan. Di mana alun-alun yang asli itu masyarakat Surabaya mungkin sudah tidak tahu karena menjadi Tugu Pahlawan. Sedangkan tempat yang bukan alun-alun itu sekarang dijadikan nama alun-alun. Nah, ini menjadi 2 hal yang apa ya? Perubahannya itu ada 2 sisi lah kalau saya katakan. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Mungkin hanya sebatas usulan mungkin ya secara pribadi. Mungkin saya tambah di slide belakangnya. Jadi upaya menjaga fungsi alun-alun itu sendiri. Next. Nah, untuk yang bekas kawasan alun-alun
di Tugu Pahlawan, alun-alun yang asli di Tugu Pahlawan, tentu kita tidak bisa membalik pada masa itu. Kita bangun pendopo juga tidak mungkin, kita bangun masjid pun juga tidak mungkin, kita bangun pasar, mungkin itu butuh ini. Nah, upaya yang bisa dilakukan saat ini ya, satu, kita dari pihak pemerintah, mungkin kita sendiri dari komunitas ya, memberikan informasi bahwa Surabaya itu punya alun-alun dulu. Pernah punya alun-alun. Nah, alun-alunnya bukan di alun-alun Condong, bukan di Simpang, tetapi di Tugu Pahlawan. Nah, informasi ini bisa kita buat papan, atau informasi kita meminta untuk pengelola museum di Tugu Pahlawan untuk menampilkan sejarah kompleks Tugu Pahlawan itu, yang itu adalah pusat pendopo Kadipaten awalnya. Nah, monumen Tugu Pahlawan itu memang perlu karena sebagai semangat juang ya, tahun 45. Tetapi jauh sebelumnya, jauh sebelum ada pertempuran 10 November, jauh sebelum ada kolonialisme, bahwa disitulah pusat kebudayaan Surabaya. Nah, itu. Next. Berikutnya. Nah, bagaimana yang ada di Plaza Alun-Alun ini? Nah, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kemarin untuk membangun lokasi publik ini sangat bagus sebenarnya. Jadi menempatkan di waktunya 1 menit lagi, Pak Eko. Nah, yang diharuskan adalah ya coba kita meluruskan mispersepsi. Nah, misalnya mengkaji ulang nama alun-alun Surabaya. Masih banyak alternatif, misalnya kita usulkan menjadi Taman Simpang, Taman Balai Pemuda, Taman Surabaya, atau alun-alun Simpang kalau masih ngotot nama alun-alun. Jadi asalkan tidak alun-alun Surabaya mungkin ya, mungkin seperti itu. Next. Nah, ini pertanyaan, apakah Surabaya hanya punya satu alun-alun? Nah, ternyata tidak. Surabaya saat itu punya 2 alun-alun ketika pada abad 18. Awal 1700-an. Satu alun-alun yang sekarang sudah punah itu ada di Kaputren. Nah, saya perlihatkan di sini alun-alunnya juga besar, di mana di sisi barat, di sisi utara itu ada pendopo, kemudian ada masjid juga, dan ada perkampungan ya, saya lihat itu mungkin ada pasar. Karena itu terlihat jelas sekali ketika saya ini lihat ada Paseban, kemudian ada Government Dalam, ada Javanese Temple, kemudian ada struktur tata kota. Itu kalau kita tarik ke arah selatan itu nanti akan belok ke daerah itu Jalan Layang, saya agak lupa namanya, itu akan mentok di situ. Dan itu inilah alun-alun yang sejaman dengan alun-alun di Tugu Pahlawan. Jadi saat itu ada 2 alun-alun. Bahkan bisa jadi yang Kaputren ini lebih lama lagi. Cuma yang ini sudah hilang. Tapi yang Tugu Pahlawan masih menyisakan lapangan yang bisa identifikasi. Next. Oke, terima kasih. Mungkin itu ya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir langsung saja Mas Nanang untuk mempresentasikan gagasannya terkait dengan alun-alun Surabaya. Kami persilakan. Masih mute. Oke. Bagaimana Pak Bor, audio masuk ya? Masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat senior Pak Han, Pak Pur, orang yang senantiasa saya ajak sharing pendapat dan macam-macam, kawan-kawan, Mas Eko, pegiat sejarah, dan kawan-kawan yang lain yang ikut dalam webinar pada malam hari ini. Jadi ini satu topik yang sangat luar biasa seksinya, sehingga memang menjadi perhatian banyak pihak. Kita mungkin di kota yang sudah sangat modern, sudah lupa, tidak pernah ingat bahwa pernah ada alun-alun. Kita tidak pernah berpikir bahwa kita pernah memiliki peradaban alun-alun yang merupakan bentuk sistem pemerintahan yang ada di kota ini. Dan itu adalah sejarah. Nah, kemudian ketika alun-alun itu ditempatkan sebagai bentuk modernisasi
yang ada di selatan kota, maka sebetulnya juga tidak apa-apa. Itu sebuah bentuk perubahan, apalagi alun-alun bisa bergeser fungsinya, begitu kan. Tetapi bahwa kita harus ingat, kita pernah punya alun-alun yang itu harus kita reken, yang itu harus kita ulik kembali sebagai bentuk peradaban kita, bentuk sejarah peradaban pemerintahan kita, sehingga tidak serta-merta kemudian menamakan seperti yang Mas Eko tadi sampaikan, jangan alun-alun Surabaya karena pernah ada itu. Nah, alun-alun yang apa? Yang mana? Ya sebagai bentuk penyesuaian. Penyesuaian yang bisa kita pakai untuk lebih mengangkat tempat itu apa misalkan. Tempat di Balai Pemuda itu dulunya apa sehingga menjadi nama Balai Pemuda. Maka ya apakah itu alun-alun Simpang, apakah alun-alun Balai Pemuda dan seterusnya. Asalkan tidak kemudian memakai nama alun-alun Surabaya. Karena apa? Itu ya jelas akan mematikan. Ini fakta. Fakta yang beberapa hari yang lalu kami dengan kawan-kawan itu langsung datang ke 2 lokasi. Ini sayang mungkin video yang kami produksi tidak bisa kami tampilkan. Jadi di alun-alun atau di Tugu Pahlawan. Saya coba tampilkan, gimana Mas? Videonya bisa video. Ya, video. saya coba ya. Oke, siap. Bismillah. Kalau bisa bismillah. Oke, sambil jalan ya, jadi ini ya silakan kami dilanjut aja dulu. Bertanya kepada publik yang datang, baik ke mereka di Tugu Pahlawan maupun yang ada di Balai Pemuda. Jawaban mereka sangat mencengangkan, sangat mengagetkan kita. Nah, ini kita lihat ya. Audionya mungkin Pak Pur. Bisa saya putar atau nanti? Sekarang aja langsung aja. Ya. Oke. Permisi, suara kok belum keluar ya? Suaranya belum keluar, Pak Pur. Suaranya belum keluar ya? Iya. Tapi saya sensitifkan, Pak. Mungkin harus stop share dan nggak mungkin share audio juga itu kali. Jadi saya share screen-kan saja ya, Pak. Gimana? Saya share screen-kan saja. Oke. Iya. Saya share ke sampean ya. Iya. Oke, dilanjut dulu. Silakan Mas Nanang, lanjut dulu. Jadi yang saya katakan sangat mencengangkan dan bahaya adalah dalam beberapa hari alun-alun tanda kutip Surabaya itu dibuka, itu sudah menurut kami menenggelamkan fakta-fakta sejarah, menenggelamkan sejarah Balai Pemuda, menenggelamkan sejarah alun-alun Surabaya yang pernah ada di Tugu Pahlawan. Orang-orang yang ada di Tugu Pahlawan ketika itu kita tanya adalah di manakah alun-alun Surabaya? Mereka langsung menunjukkan bahwa ada di Jalan Gubernur Suryo yang ada di Balai Pemuda. Alun Surabaya. Nah, iku aku alun-alune bawah. Oh, bawah ya, bawah tanah itu ya. Iya. Lagi nang alun-alun. Alun-alun Surabaya. Alun-alun Surabaya. Alun-alun Surabaya, Pak ya. Iya. Alun-alunnya sebelah ndi? Yo, iki alun-alun. Oh, iki alun-alun ya. Terus ngarepe sampean iki gedung apa iki jenenge iki? Gak paham sih, San. Gak paham sih, San. Oh, alah. Alun-alun museum bawah tanah. Museum bawah tanah. Alun-alunnya sebelah ndi? Di bawah. Oh, di bawah. Iya. Terus ngarepe sampean itu gedung apa, Mbak jenenge, Mbak? Waduh. Gedung apa? Gedung apa? Balai Kota. Oh, Balai Kota. Sampean sakjane saiki iku nang ndi saiki? Nang lokasi apa iki? Alun-alun Surabaya. Udah ngarepe sampean iki gedung apa, Mbak? Gedung Balai Kota. Balai Kota. Oh, iya. Mbak, aku takok, Mbak. Sampeyan iki wong telu mrene iki nggo napa sih sakjane? Alun-alun
Alun-alun Surabaya. Alun-alun Surabaya ya. Alun-alun ini sebelah di alun-alun ini. Di bawah. Oh, di bawah yang tanah baru, itu. Oh, iya, yang baru itu di situ ya. Iya. Terus ngarepe sampean ini gedung apa? Balai kota. Ya, tempat tongkrongan gitu sih kalau menurut saya. Apa namanya? Alun-alun Surabaya. Alun-alun Surabaya. Alun-alun ini sebelah di, Mbak? Di sana, di sini juga. Semuanya. Sebelah mana? Kalau yang bawah tanah di sebelah sana. Oh, heeh. Kalau ini tuh ya alun-alun. Oh, oke. Terus ngarepe sampean niku gedung apa, Mbak? Gedung apa anjir? Gedung apa ya? Gedung apa, Mbak? Ngarepe sampean niku gedung apa, Mbak? Itu buku kayaknya, Pak. Oh, iki enggak sing kok. Heeh. Gedung apa ya? Kurang tahu saya. Gedung apa? Kurang tahu. Oh, nggak ngerti. Jadi sampean iki lagi jalan-jalan di mana sih sebenarnya? Alun-alun Surabaya. Alun-alun Surabaya ya. Alun-alun Surabaya. Alun-alun Surabaya. Gone nang di spesifike alun-alun Surabaya iku. Gone cideke iki kantor Gubernur Suryo. Oke. Alun-alunnya di sebelah mana, Mas? Di bawah. Oh, di bawah ya. Ini sebenarnya alun-alun itu apa sih, Mas, artinya, Mas? Alun-alun tempat berkumpulnya orang di kota itu. Iya. Alun-alun Surabaya nanti sih, Mbak? Pemuda, Jalan Pemuda. Oh, Jalan Pemuda. Wae. Aku nek panggone ngerti, Iya. tapi nek dalane gak ngerti aku. Ono tandane apa alun-alun Ono Surabaya? tulisannya alun-alun Surabaya. Oh, sing nang kono iku. Saya taunya sih di depannya Balai Pemuda. Lah biasa iku ono enak desa-desa. Iki nang kota ono. Enak lapangan. Paling yo gawe ikonik yo kan apik kan. Ya itulah kawan-kawan betapa mirisnya, betapa mengerikannya, betapa bahayanya. Mereka dalam beberapa hari sudah langsung tek mengenal itu alun-alun. Dalam beberapa hari tek mereka tidak kenal apakah itu Balai Pemuda. Tidak kenal di manakah itu alun-alun Surabaya. Padahal mereka di Tugu Pahlawan dipijatnya itu adalah bekas alun-alun, tapi mengatakannya ada di selatan. Yang di Balai Pemuda pun yang duduk di emperannya, di terasnya, tidak menyadari bahwa gedung itu adalah gedung bersejarah. Ini yang saya katakan betapa bahayanya. Begitu. Apakah kemudian kita ini salah menggunakan kata alun-alun? Kalau tadi melihat penjelasan Pak Han, Mas Eko, bahwa alun-alun itu berevolusi, fungsinya pun juga begitu. Makanya tidak salah menggunakan kata alun-alun. Tetapi bahwa janganlah sejarah yang pernah ada, fakta historis yang pernah ada, itu kemudian dihilangkan. Apakah tidak ada penamaan pemilihan kata yang sangat bijak, yang sangat serasi dengan lingkungan sejarah? Tentu ada banyak. Dan apalagi kata-kata misalkan simpang, apakah Balai Pemuda, itu justru akan memunculkan nilai kesejarahan. Alun-alun tetap, ketika ngomong simpang ataukah kemudian Balai Pemuda, itu akan menjunjung tinggi nilai-nilai yang pernah ada. Simpang sendiri itu satu tempat kawasan yang sangat elit. Banyak nama-nama simpang yang dipakai kala itu. Tetapi terdegradasi, hilang. Sekarang tinggal nama Simpang Dukuh, Simpang Lonceng, Simpang apa satunya lagi itu. Lainnya sudah hilang. Kalau kemudian kita mengangkat menjadi nama simpang di alun-alun itu, alun-alun tetap ada sebagai bentuk degradasi maupun evolusi yang ada. Nah, mengapa? Tetapi apakah kita ini sangat menolak dengan pemakaian alun-alun di tempat yang berbeda? Tidak juga. Saya ingin memaparkan dari apa yang kami telah susun, mungkin bisa dibantu oleh Pak Pur, dari seperti apa dan bagaimana kemudian kala itu muncul kata-kata Surabaya untuk sebuah hasil produksi pembangunan. Jadi saya ingat bahwa ketika tahun 18 upaya-upaya struktural, upaya-upaya hukum untuk bisa menggarisbawahi. Jadi itu selanjutnya sekali lagi, ya ini keterkaitan dengan undang-undang juga. Undang-undang kita ini baik Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya, semuanya menggarisbawahi, menjunjung, menjaga kebudayaan kita, menjaga nilai-nilai kita lewat itu semua. Tetapi ketika dalam prakteknya agak menyimpang atau kurang selaras dengan
undang-undang yang ada, peraturan perundang-undangan yang ada. Mari kita sama-sama bergerak untuk penyelamatan demi kota ini, demi masa depan rakyat juga agar tidak lupa dengan sejarahnya. Saya pikir itu Pak Pur, kawan-kawan sekalian, mengapa kami menyuarakan upaya-upaya penyelamatan karena punya dasarnya semuanya. Dasar faktual historis, dasar undang-undang yang ada, sehingga tidak salah ketika kami bersama-sama menyuarakan tentang keprihatinan kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nanang. Jadi secara umum dari 3 pembicara tadi bisa disimpulkan begini. Jadi pertama, yang disebut sebagai alun-alun Surabaya itu sebenarnya ada di kawasan yang sekarang disebut sebagai Tugu Pahlawan. Nah, alun-alun pasti sifatnya bersifat khusus ya, ruang yang bersifat khusus, pernah menjadi sebuah ruang yang bersifat sakral gitu, dan mengalami perubahan-perubahan fungsi dan tentu saja persepsi. Tapi secara umum alun-alun ya tetap sebuah kawasan yang bersifat khusus dengan bentuk yang khusus. Dan yang terakhir terkait dengan penamaan alun-alun Surabaya yang terletak di Balai Pemuda, itu nampaknya semua pembicara tidak sepakat bahwa itu sebagai sebuah alun-alun Surabaya gitu ya. Ya boleh saja alun-alun tetapi mungkin bukan Surabaya ya, alun-alun Balai Pemuda atau alun-alun Simpang atau apa ya. Oke, itu adalah sedikit dari rangkuman apa yang telah disampaikan oleh para pembicara. Untuk selanjutnya, ini di chat, ini sudah ada beberapa masukan dan pertanyaan gitu ya. Jadi sebagian besar itu lebih ke masukan terkait dengan atau pendapat gitu ya terkait dengan alun-alun Surabaya. Memang ada beberapa pertanyaan. Jadi misalnya terkait dengan alun-alun Contong itu ya, yaitu asal usulnya bagaimana itu alun-alun Contong itu. Terus kemudian dari Pak Sudi ya. Pak Sudi ini penggiat sejarah dari Sidoarjo, Dr. Sudi, beliau mengatakan bahwa pengaburan sejarah di Surabaya ini tidak hanya alun-alun gitu ya, tetapi juga Ujung Galuh, letak Ujung Galuh ya, karena terkait dengan penamaan jembatan baru yang ada di mana itu namanya? Ngagel. Ya, itu juga sebagai bentuk pengaburan sejarah. Kemudian usulan ya dari Mas Dio gitu ya. Ya, intinya mengembalikan fungsi alun-alun, mengembalikan fungsi dari alun-alun sebagai pusat informasi dan sebagainya. Dan perlunya ada informasi terkait dengan alun-alun yang ada di Tugu Pahlawan itu. Nah, itu juga pertanyaan masukan gitu ya. Terus kemudian yang lain sebagian besar ini masih masukan-masukan. Saya kira itu dulu terkait dengan masukan dari para penanya, para peserta. Nah, untuk selanjutnya kami persilahkan untuk pembicara menanggapi berbagai informasi tersebut. Yang pertama Pak Han, monggo menanggapi berbagai respon yang ada di ruang chat. Silakan Pak Han. Saya tidak begitu mendengar Pak, karena terputus-putus. Oh baik. Halo. Ya halo. Iya. Bagaimana Pak? Saya tidak begitu dengar karena di tempat saya terputus-putus. Oke. Jadi yang pertama bahwa pengaburan sejarah itu ya, Surabaya itu ternyata bukan hanya persoalan alun-alun, tetapi juga ada hal yang lain terkait dengan misalnya penamaan jembatan Ujung Galuh. Itu kan itu juga dianggap sebagai penyimpangan dari fakta sejarah di Surabaya. Betul. Terus kemudian alun-alun Contong gitu ya. Nampaknya Surabaya itu lebih familiar alun-alun Contong itu karena memang namanya langsung alun-alun Contong. Mungkin itu bisa ditanggapi Pak Han.
Ya, tanggapan saya yang pertama, terus terang saja saya terkejut dengan wawancara yang disajikan di pertengahan slide Pak Nanang Purwanto tadi. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan sejarah masyarakat pada umumnya, masyarakat terutama masyarakat Surabaya, sangat-sangat rendah sekali. Dari wawancara itu saja, saya bisa andai kata ini sangat rendah sekali. Di mana letak kesalahan ini? Apakah pengajaran sejarah Surabaya di sekolah dasar, menengah, dan atas ini sama sekali tidak diajarkan? Atau bagaimana? Saya tidak mengerti. Kesadaran akan sejarah inilah kunci menurut saya, kunci utama untuk apa yang dikatakan oleh pembicara slide saya dan Pak Nanang dan Pak Eko tadi itu. Karena dengan tidak mengertinya sejarah dengan baik di kotanya sendiri, ya akibatnya ya seperti ini semua. Jadi menurut saya ada satu pekerjaan besar bagaimana mengajarkan sejarah di kotanya sendiri pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah atas. Dengan kesadaran itu saja, nantinya akan terjadi perubahan besar. Itu menurut keyakinan saya. Karena apa? Dari wawancara tadi yang saya lihat, hampir semua mereka menunjukkan ketidakmengertian yang sangat mendalam menurut saya. Ini sangat mendalam. Balai Pemuda itu apa? Dari situ menunjukkan mereka tidak punya pengetahuan sejarah terhadap kotanya sendiri. Itu saja kuncinya menurut saya. Dari pemahaman terutama sekali menurut saya generasi muda. Generasi muda, pemahaman sejarah tentang kotanya sendiri sangat-sangat kurang. Jadi bagaimana caranya mengajarkan itu mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas sejarah kotanya sendiri. Itu kuncinya menurut saya. Oke, baik. Selanjutnya Mas Eko mungkin bisa menanggapi berbagai informasi, masukan ya, karena tidak ada pertanyaan melalui chat. Silakan Mas Eko. Oke, terima kasih, Prof. Jadi alhamdulillah tidak banyak yang tidak banyak kontra di webinar malam ini. Semuanya sepakat kayaknya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak semua bisa saya jawab, mungkin sedikit. Jadi misalnya alun-alun Contong itu mengapa kok dinamakan alun-alun Contong? Jadi bahwa alun-alun Contong itu kan berbeda dengan alun-alun Surabaya. Lokasinya itu juga berbeda. Meskipun itu berdekatan. Nah, lokasi alun-alun Contong itu ada di sebelah selatan sedikit dari alun-alun Surabaya yang asli. Kalau sekarang Kompleks Tugu Pahlawan. Nah, mengapa disebut alun-alun Contong? Itu karena bentuknya seperti contong. Nah, contong itu segitiga. Kalau kita makan kacang, itu bungkusnya contong. Nah, jadi mengapa disebut alun-alun Contong? Ya karena awalnya mungkin tidak mungkin. Jadi saat itu kan sejak era kerajaan, era kolonial itu kawasan Surabaya itu masih banyak hijau, taman. Nah, termasuk di sekitar Kadipaten itu banyak sekali taman-taman Kadipaten sampai era kolonial. Nah, khusus yang sisi selatan itu oleh pemerintah kolonial yang bentuknya seperti condong itu dibikin taman. Nah, mungkin lebih tepatnya taman condong. Nah, mungkin seperti itu. Sedangkan lidah kita mungkin menyebutnya alun-alun condong. Mengapa disebut itu? Ya karena alun-alun yang asli saat itu juga sudah tidak ada. Nah, jadi saat itu di alun-alun Kadipaten Surabaya sudah dibangun Justice, jadi gedung pengadilan.
Nah, saat itu. Sehingga alun-alun yang asli era kolonial itu ya sebagian masih berupa lapangan juga, tetapi masyarakat mungkin juga sudah tidak mengenal. Justru yang dikenal adalah taman di sisi selatan yang bentuknya segitiga, sehingga disebut Taman Condong. Tapi lidah lokal lebih familiar menyebutnya alun-alun condong. Jadi lapangan terbuka berbentuk condong. Nah, jadi ya simple sebenarnya, mungkin seperti itu. Mungkin penjelasan dari saya. Nah, ya satu lagi, yang justru yang tidak berbekas itu yang di alun-alun Keputren. Itu seharusnya ada alun-alun Keputren. Nah, cuma itu yang musnah terlebih dahulu. Jadi Surabaya punya dua alun-alun. Alun-alun Keputren dengan alun-alun Surabaya. Itu berada pada satu masa. Bahkan kalau saya boleh menduga, alun-alun Keputren itu bisa jadi keberadaannya jauh lebih lama dibanding alun-alun Kadipaten Surabaya. Tetapi ini butuh penelitian lebih lanjut. Karena di dekat alun-alun Keputren nampaknya ada kampung kuno namanya Kampung Surabaya. Saya tidak tahu itu kampung kuno atau enggak. Di peta lama ada Kampung Surabayaan. Ini agak unik, Kampung Surabayaan gitu. Apakah dari itu sehingga diambil nama Kadipaten Surabaya atau apa, saya tidak tahu. Tapi di situ, kalau di situ ada alun-alun Keputren yang luasnya juga luar biasa, dengan sistem macopat juga, maka bisa jadi itu tempat yang penting. Mungkin bisa teman-teman di Surabaya bisa merekonstruksi lah titik-titik itu, karena dokumen petanya juga ada. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya nanti akan saya persilahkan untuk pertanyaan yang bersifat langsung. Tapi sebelumnya silakan Mas Nanang, karena ini ada banyak juga usulan terkait dengan nama dan lain sebagainya. Mungkin nanti Mas Nanang bisa menanggapi terlebih dahulu. Silakan. Ya, saya ingin menanggapi bahwa ada yang menyampaikan kenapa baru sekarang rame begitu ya. Jadi ini berarti ada kesadaran kolektif mereka yang peduli terhadap sejarah kota ini. Saya membandingkan 3 tahun yang lalu, ketika awal-awal nama Surabaya dijadikan sebuah emblem produk. Ada Taman Surabaya, ada Bis Surabaya, yang satunya adalah alun-alun Surabaya. Jadi mungkin 3 tahun yang lalu sudah ada, tapi belum secara kolektif bersama-sama menyampaikan satu perhatian yang sama. Nah, saat ini baru kita munculkan lagi dan ada perhatian yang sama. Berarti ada gradasi yang naik begitu, pemahaman tentang sejarah oleh masyarakat. Itu satu. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab? Tadi Pak Han menyampaikan sekolah katakanlah. Betul. Jadi perlu secara konstruktif lagi bagaimana caranya kemudian setiap mata pelajaran atau apa begitu ada muloknya yang terkait dengan sejarah lokal Surabaya. Itu yang kalau kita kaitkan dengan jalur pendidikan. Di luar itu adalah tanggung jawab kita bersama komunitas misalkan sudah semakin marak bertambah, ini juga memegang peranan penting untuk menyampaikan apa-apa yang mereka peduli ke lingkungannya sehingga semakin banyak orang tahu. Kemudian berikutnya lagi kalah pentingnya pengambil kebijakan dan kekuasaan. Ketika apapun kita berbicara, produk yang dihasilkan membuat satu produk yang secara kasat mata tidak serasi dengan fakta yang ada katakanlah, itu juga memberikan satu arah pemahaman bagi publik yang berbeda juga. Seperti yang kita ketahui saat ini misalkan dengan contoh alun-alun Surabaya. Yang lain-lain perlu kita pertimbangkan supaya ke depan itu apapun produk pembangunan yang secara fisik bisa menjadikan satu tetenger. Nah, tetenger, ketika tetenger itu memberikan arah yang keliru, sedikit saja melenceng, maka berikutnya lagi melencengnya akan lebar sekali. Contohnya tadi beberapa orang sudah mengatakan tidak tahu tentang Balai Pemuda. Ini 1 bulan, 2 bulan, semakin banyak yang tidak tahu. Karena apa? Semakin hari, tiap hari, semakin banyak orang yang datang. Kalau kita kapitulasikan, semakin banyak yang datang, semakin hari berdatangan, maka semakin banyak orang tidak memahami apa itu Balai Pemuda. Akhirnya Balai Pemuda tenggelam. Sejarah kota tenggelam. Jadi ini tanggung jawab kita bersama dari sektor pendidikan, bagaimana merancang kurikulum, kemudian dari apakah kawan-kawan DPR, kemudian para pegiat sejarah, ini saya pikir dengan kolaborasi.
Misalkan ada kolaborasi yang menghubungkan antara komunitas, masyarakat, pengusaha, kemudian akademisi dan pemerintah. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau itu terus di-maintain dengan baik, saya pikir apapun rona sejarah kota ini tidak akan hilang meskipun kota ini membangun semaju-majunya. Saya pikir itu yang perlu kita camkan bersama untuk kota ini ke depan. Terima kasih Pak Pur. Baik, terima kasih tanggapan dari 3 pembicara. Nah, ini diskusinya juga mengalir ya. Jadi di chat itu sendiri juga peserta berdiskusi juga. Nanti akan kami rangkum seluruh chat itu. Nah, selanjutnya karena ini masih ada waktu cukup sekitar 20 menit. Saya persilahkan kalau ada peserta yang ingin menyampaikan pendapatnya, pertanyaannya, dan entah itu usul dan sebagainya secara langsung dengan membuka mic secara langsung. Yang pertama tadi sudah menyampaikan Mas Ivan Budiman yang ingin menyampaikan pendapatnya secara langsung. Kami persilahkan. Ya, Rahayu. Saya Ivan Budiman, tinggal di Malang. Saya terus terang sangat kagum dan tertarik sekali dengan pemaparan Surabaya karena mama saya asli Surabaya, jadi saya masih ada heritage Surabayanya. Dan jujur, saya tertarik dengan sedikit membandingkan dengan yang ada di Malang. Saya saya comot dari teori Hasta Kuta Malang dari Pak Dwi Cahyono, sejarawan dari Universitas Negeri Malang. Saya nggak usah bicara yang Hasta Kuta itu membahas mulai dari Kanjuruan, Singasari, dan lain-lain. Tetapi saya tertarik ingin istilahnya lapisan budayanya Malang itu. Kita punya Adipati Malang, Kadipaten Malang itu dulu di daerah Madiopuro katanya. Terus kemudian ada era Katumenggungan Malang, pusatnya sekarang di kawasan Boldi di Malang. Bahkan kata-kata kalau nggak salah di situ ada bekas alun-alunnya katanya. Jadi sekitaran Apotek Boldi kalau pernah tahu di Malang, itu bekas alun-alun yang cukup dikenal mungkin, pertama kali dikenal. Terus kemudian setelah era Katumenggungan, era kabupaten, nah, yang menjadi alun-alun merdeka di Kota Malang, alun-alun kota lah kita biasanya nyebut, atau alun-alun merdeka. Terus kemudian ada masa Gemente Malang atau jadi Kota Malang, yang alun-alunnya sekarang kan menjadi alun-alun Tugu atau alun-alun Bunder di Balai Kota Malang. Dan sayangnya juga tadi seperti dibahas oleh narasumber pertama kan Pak Andi Noto ya, kan katanya sayangnya Malang termasuk yang memindahkan alun-alun kantor bupatinya ke Kepanjen, meskipun pendoponya masih di sekitaran yang di kabupaten yang lama. Saya tertariknya dengan Surabaya itu begini, kan tadi kan kita bahas peta tertua kan 1677 masa Trunojoyo atau masa Spilman masuk ke Surabaya ya. Nah, padahal kalau saya nggak salah ingat, maaf kalau saya salah, saya masih ini pemerhati sejarah partikelir, jadi maaf kalau salah. Saya kok ingat kalau nggak salah zaman Mataram Sultan Agung itu kan berperang dengan Surabaya itu yang sampai nggak berdarah-darah banget itu kan zamannya Pangeran Peki itu kan katanya zaman itu juga ada Keraton Surabaya ya. Apa betul itu Keraton Surabaya yang kalau nggak salah sisa-sisanya itu masih ada di kawasan dekat-dekat Tugu Pahlawan gitu ya. Nah itu kalau boleh tahu zaman Keraton Surabaya itu alun-alunnya di sebelah mana? Saya penasaran aja. Kan apakah ada kaitannya dengan Jalan Kebun Rojo atau apa itu? Ya sorry kalau saya agak ngelantur dikit. Baik. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kami beri kesempatan pada Mas Halil Budiarto yang telah raise hand. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Mas. Ini suatu yang langka sekali. Saya tadi sambil ini ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dari beberapa hal yang tadi saya simak, saya cuman ini, Mas, bukan suatu pertanyaan, Pak, cuman satu ungkapan saja bahwa dari beberapa hal yang tadi dipaparkan oleh beberapa narasumber termasuk juga dari Mas Eko tadi menimbulkan suatu kemirisan. Kebetulan saya sendiri ini di Situbondo. Justru kenapa
banyak cagar budaya yang ada, ini pelaku pengerusakan yang paling sering dilakukan oleh para pejabat. Ini yang kadang membuat saya miris gitu. Sehingga apa yang terjadi akhirnya? Jadi seperti apa yang disampaikan oleh narasumber yang terakhir tadi, oleh Bapak siapa itu ya, ini merupakan PR bersama, tapi juga miris melihat fakta yang ada di lapangan ketika pejabat publik justru menjadi pelaku pelaku pengerusakan terhadap cagar budaya yang ada. Entah itu yang berupa kawasan maupun berupa bangunan. Di Situbondo sendiri sekedar ungkapan, Pak. Ini sempat terjadi. Untungnya kemarin ini keluar salinan undang-undang PPP yang bulan 1 2022 yang sekarang ini. Sehingga di situ terjadi pro dan kontra tentang pemahaman dari ODCB, objek diduga cagar budaya. Sehingga ada bahkan orang yang sebenarnya beliau sangat paham, ini sempat terjadi, kami pun juga bingung gitu loh. Beliau mengatakan ketika itu hanya bangunan kuno, sebelum didaftarkan maka statusnya itu bukan apa-apa. Padahal di dalam Undang-Undang Cagar Budaya nomor 5 itu sudah jelas tentang kriteria cagar budaya. Ada 5 itu kan Pak ya. Yang pertama memenuhi unsur 50 tahun, memiliki mewakili masa gaya, memiliki arti penting, terhadap sejarah, terhadap pendidikan, ilmu pengetahuan dan lain-lainnya itu. Ya. Artinya ketika itu ditabrak oleh pemegang kebijakan itu sendiri, nah bagaimana dengan orang yang di bawah akhirnya gitu loh Pak. Makanya saya menyimak dari tadi apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini, sangat prihatin terhadap apa yang terjadi di Surabaya, apa yang terjadi di Malang, di Situbondo sendiri gitu Pak. Terima kasih ya, atas waktu. Terima kasih. Ya, untuk undang-undangnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2010. Leres Pak. Cagar budaya. Ya, betul. Ya. Yang sekarang sudah dipertegas oleh salinan itu. Ternyata kan ODCB itu tidak harus didaftarkan. Kalau di dalam salinan jelas Pak, gitu. Ya. Jadi untuk selanjutnya Mas Faizal Okta Widianto, silakan. Misi dengan Assalamualaikum, selamat malam untuk para senior sekalian di sini. Saya mungkin termasuk di antara yang muda. Saya Faizal, ada Mas Daud juga dari UNED. Saya Faizal, mahasiswa, juga tergabung dalam komunitas Forum Diskusi Transportasi Surabaya. Pertama saya mungkin mengucapkan permohonan maaf atas mungkin ya jawaban mungkin teman-teman saya dan mungkin adik-adik saya yang ketika diwawancarai sangat miss lah mungkin jawabannya mungkin. Ya mungkin saya juga ditanya mungkin beberapa tahun lalu juga mungkin jawabnya juga sama, tidak tahu waktu balik muda dan akan menjawab itu langsung Surabaya. Dan sedikit menyampaikan kesan saya sebagai seorang pemuda mungkin baru-baru ini pakai sejarah. Saya menyelami sejarah itu dari mengelilingi kota ini. Jadi mungkin pertama untuk yang membuat Surabaya ini menarik untuk dikunjungi, dikelilingi, dan bukan hanya sekedar foto Instagram aja. Jadi mengejar Instagramable aja, tapi juga gimana para pemuda ini ditarik atau didorong untuk menarik kota ini, menarik untuk dikelilingi dan diketahui seluk-beluknya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kesan yang saya dapatkan mungkin seakan-akan ya pihak pejabat ini atau pemerintah karena kesan alami cuma satu arah aja, jadi seperti tidak ada diskusi baik dengan para pemerhati sejarah atau pakar sejarah, dan itu juga sering kami alami juga di bidang transportasi, di mana ya seakan-akan pemerintah tinggal cuma menyuapi aja ke kita tanpa bertanya kepada masyarakat apa maunya atau bagaimana pendapatnya. Itu sih mungkin itu aja, cukup. Terima kasih banyak atas. Ya. Ini masih ada dua, saya habiskan aja. Yang selanjutnya Pak Seger, ya Pak Seger. Setelah itu nanti Pak Marno. Silahkan Pak Seger Ngalam ya, dari Malang juga ini kayaknya ini. Oh ya, baik, terima kasih.
Kedengaran Pak ya? Dengaran ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini Pak, saya menanggapi dari Bapak-bapak pemateri tadi, dari Mas Eko sangat baik presentasinya. Kemudian Pak Nanang juga, terus ada ide lagi dari pemateri bahwa alun-alun itu memang sebuah situs sejarah yang memang perlu dilestarikan, tetapi ya kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, bahwa kalau memang ada perubahan di alun-alun itu, kita mestinya menuliskan ada perubahan-perubahan gini dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk sebuah inskripsi yang kita tempel di gedung itu atau gimana. Ya caranya sehingga sejarah itu tetap terekam dan masyarakat tidak harus belajar melalui sekolah itu. Ya menurut saya gitu. Jadi itu tidak perlu harus masuk ke materi pelajaran, tetapi kita perlu menciptakan sebuah kota yang bentuknya itu seperti laboratorium kota itu, laboratorium yang besar yang merupakan cerminan kota itu, dan sehingga masyarakat itu kalau datang ke Surabaya misalnya tahu, oh ini sejarahnya begini. Jadi seperti tertulis sebuah inskripsi yang di setiap pojok-pojok wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang kita kunjungi, kita tahu sejarahnya. Jadi nggak perlu masuk dalam materi sejarah, materi-materi yang mulai dari SD, SMP, SMA diajarkan, nggak perlu menurut saya. Jadi karena itu nanti akan menambah konten materi di buku sejarah yang terlalu banyak. Nah, jadi nggak perlu seperti itu, dan itu nggak efektif menurut saya kalau dimasukkan melalui mata pelajaran. Harusnya langsung menyentuh, karena kota itu kita ciptakan sebagai lab sejarah di masyarakat. Jadi ciptakan sebuah kota yang besar, tapi masyarakat bisa langsung belajar di situ, melihat, berkunjung ke situ ada sesuatu yang bisa dibaca, gitu ya. Misalnya contoh seperti di Malang itu ada gedung KNIP, KNIP yang pernah dipakai rapat oleh presiden pertama kita, itu sekarang berubah jadi Sarinah. Tapi di situ kan ada semacam inskripsinya di dinding, kemudian ada semacam prasastinya. Jadi masyarakat itu lewat sambil bisa tahu, oh ini ceritanya dulu gedung ini begini gitu. Nah, seperti alun-alun itu mestinya juga begitu. Alun-alun itu perubahannya bagaimana, terus kita pasang peta-peta sejarah yang lama gitu. Misalnya kalau kita berkunjung juga ke Jogja, itu ada ada Tugu Jogja itu, di situ ada maket yang juga menceritakan sejarah-sejarahnya itu. Nah, itu menurut saya menarik, akan menarik kalau seperti itu. Jadi semacam itulah menurut saya. Baik, ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Marno, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira diskusi ini cukup menarik karena berangkat dari anakron ya, atau anomali ya, ketidakpastian. Jadi nama alun-alun itu kalau mengacu ke konsepnya memang seperti yang dijelaskan oleh Pak Han tadi, Pak Handinoto atau teman-teman yang lain, ya ada konsepnya. Tapi apakah alun-alun Surabaya di bawah Balai Pemuda itu hanya sekedar nama, ya ini menjadi persoalan karena Surabaya itu sudah punya alun-alun yang secara konseptual ya memenuhi syarat. Jadi kalau alun-alun itu secara konseptual sejak zaman Hindu sampai Islam itu ya gampangnya niteni itu karena alun-alun itu mencerminkan yang dikatakan Pak Han tadi, mikrokosmos dan makrokosmos, jagat kecil dan alam raya. Jadi wakil keraton itu wakil dari jagat raya. Jadi keraton itu pusatnya ya. Sehingga kalau konsepnya itu kan gampangnya, kalau barat itu tempat suci, kalau Islam masjid,
timurnya itu ya kalau nggak mau ke masjid kamu jadi orang jahat, maka di sana ada penjara kan begitu. Sebelah selatan itu pusat pemerintahan Wong Agung Pinandito atau Wong Agung pejabat tinggi. Nek gak gelem dadi Wong Agung wong pejabat tinggi ya dadi wong cilik nang pasar sebelah utara kan begitu konsepnya. Gampang ini begitu. Walaupun tadi banyak dijelaskan Mas Eko bangunan-bangunan tambahan, walaupun posisinya juga enggak persis. Nah, masih banyak seperti Bangkalan itu masih kemudian banyak yang masih memenuhi syarat itu, termasuk Keraton Jogja. Walaupun itu mengalami pergeseran. Nah itu kalau konsep, kalau ya alun-alun Surabaya yang di bawah Balai Pemuda itu ya secara konseptual sama sekali ya memang tidak pas. Tapi sekali lagi apakah itu hanya penamaan untuk menarik tempat baru yang menarik pengunjung atau masyarakat, yaitu monggo. Surabaya itu bangun karnival Surabaya itu sekarang runtuh tuh itu. Sudah tinggal biang lala saja, yang bangunannya sudah runtuh. Padahal itu mungkin dalam tanda petik maunya menggantikan THR yang sudah ratusan tahun ya berjaya gitu ya. Nah, tentang alun-alun Surabaya yang dijelaskan Mas Eko tadi nggak salah. Saya hanya ingin mengatakan rusaknya alun-alun Surabaya itu ya karena ya kedatangan Belanda. Jadi alun-alun atau pusat kerajaan yang masih bersifat kosmosentris tadi, kalau nggak salah ya kalau masjid sebelah barat itu ya masjid sekarang Masjid Takmiriyah itu ya, sekolah Takmiriyah itu, dengan tadi konsepnya pusat pemerintahan dan sebagainya itu. Nah, kedatangan Belanda itu membangun yang pertama rel kereta api itu membelah alun-alun yang bekas pusat kerajaan ya. Surabaya itu dalam pemahaman saya bukan kerajaan tapi Katumenggungan, jadi di bawah raja. Makanya ada alun-alun, ada kepatian dan sebagainya lengkap. Jadi mungkin perlu dipahami mungkin ya, mungkin. Jadi Surabaya memang bukan kerajaan tetapi memiliki struktur lengkap seperti kerajaan karena ya Katumenggungan di bawah raja. Kalau sekarang apa ya? Karesidenan atau apa? Di bawah raja itu yang paling tinggi dulu. Nah, dengan dibangunnya rel kereta api itu maka membelah alun-alun yang asli Surabaya, maka rusak hilang. Coba dibayangkan kalau sebuah lapangan tengahnya itu dibangun jalan raya kan, makanya ada alun-alun condong tadi. Mohon maaf tadi Mas Eko mungkin ya bukan karena bentuknya segitiga alun-alunnya, tapi maaf ya kalau saya yang salah. Tetapi karena dibelah-belah tadi akhirnya dibuat jalan kanan kiri dan sebagainya, sisa dari alun-alun tadi ya terpotong-potong oleh jalan. Sehingga membentuk segitiga yang ukurannya hanya ya istilahnya karena 1 meter kok diarani alun-alun ya opol. Itu karena sisa-sisa dari dibelah-belah menjadi jalan, menjadi rel kereta api. Dan mungkin dalam tanda petik ya Gedung Bank Indonesia juga itu termasuk bagian dari pusat alun-alun. Mungkin kayak enggak tahu kalau membandingkan dengan Jombang itu kan juga ada apa itu alun-alun condong apa taman condong gitu. Baik, mungkin Pak Merno. Mungkin itu sekedar pemahaman dan penamaan alun-alun di bawah Balai Pemuda itu ya dalam tanda petik mungkin ya menjadi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dari Mas Abiseka ya, sebelum nanti saya minta closing statement dari para pembicara karena waktunya sudah mendekati jam 9. Silakan Mas Abiseka. Halo, Mas Abiseka. Baik, ternyata mungkin yang bersangkutan tertidur ya. Nah, ini sudah pukul 20:59 ya. Sudah hampir jam 9. Nah, sebelum ditutup karena ini sebagian besar memang dalam bentuk masukan gitu ya. Sebelum ditutup saya minta pembicara untuk menyampaikan 1-2 kalimat terkait dengan tema yang kita bahas. Monggo silakan Pak Han pertama.
Saya sebetulnya setuju saja kalau daerah itu dikatakan sebagai alun-alun, ya. Tapi yang tidak tepat itu adalah alun-alun Surabaya yang tadi dijelaskan secara panjang lebar bisa menenggelamkan sejarah. Kalau saya bisa usul, saya bisa menamakan alun-alun simpang. Itu usul saya. Melihat bahwa kesejahteraan. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya Mas Eko. Oke, Prof. Mungkin singkat saja bahwa perubahan fungsi, perubahan tata letak atau penambahan atribut-atribut di situs komplek alun-alun itu bisa jadi menjadi sesuatu hal yang tidak bisa kita hindarkan seiring dengan perkembangan zamannya. Namun dengan demikian perubahan apapun kalau bisa tidak menghilangkan fungsi pokok dari jati diri alun-alun itu sendiri. Itu. Dan karena alun-alun itu adalah sebuah situs kuno, maka mustahil di era sekarang menciptakan sebuah tata ruang alun-alun baru. Nah, itu suatu hal yang mustahil. Maka yang bisa kita lakukan adalah menjaga yang sudah ada supaya tidak parah kembali. Jadi menjaga yang sudah ada dan memberikan edukasi pada masyarakat terkait keberadaan alun-alun Surabaya. Mungkin itu, terima kasih. Baik. Ya, terakhir Mas Nanang, kami persilakan. Jadi kesimpulan saya adalah satu, bahwa kami tidak menolak progres perkembangan kota. Jadi revitalisasi di Balai Pemuda sudah sangat luar biasa, menjadi jujukan yang kreatif bagi warga. Tetapi yang kami ingin sampaikan adalah jangan memakai nama alun-alun Surabaya. Karena itu sekali lagi menenggelamkan sejarah yang ada. Maka usulannya adalah bisa jadi alun-alun Simpang, karena nama Simpang sebuah kawasan elit, atau alun-alun Balai Pemuda, yang mau tidak mau akan kembali mengingatkan fungsi dari gedung bersejarah terkait dengan upaya kepahlawanan kota. Itu saya pikir Pak Pur, kesimpulan dari saya. Terima kasih. Baik, Bapak sekalian, ini sudah pukul 9 gitu ya. Diskusi kita sudah berjalan sekitar 2 jam dan saya kira kita sudah menampung beberapa aspek. Yang pertama aspek historis dari alun-alun Surabaya itu sendiri, itu ya. Kemudian yang paling penting yang kedua adalah bahwa sebagian besar atau ya hampir semua peserta diskusi itu sepakat bahwa penamaan alun-alun Surabaya yang dilekatkan pada kawasan di Balai Pemuda dan sekitarnya itu ternyata membawa konsekuensi yang sangat serius terkait dengan sejarah kota Surabaya sendiri. Karena itu kemudian mengaburkan beberapa aspek historis, bukan hanya Simpang itu sendiri itu ya, tetapi juga melebar ke kawasan yang aslinya alun-alun yang ada di Tugu Pahlawan itu sendiri itu ya. Itu juga akan terimbas keberadaan penamaan yang dilekatkan di kawasan Simpang. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan usul, paling tidak ada, saya catat ini ada 3 ya usul ya. Jadi alun-alun Simpang atau penggantian dari nama alun-alun Surabaya itu menjadi alun-alun Simpang, alun-alun Balai Pemuda gitu ya. Juga tadi ada yang mengusulkan di chat ini adalah Simpang Square ya. Kalau Simpang Square ini agak barat ini namanya itu ya. Padahal kita ya ingin mempertahankan identitas lokal Surabaya ya. Nah, berbagai pemikiran mulai dari aspek sejarah sampai kemudian usulan tadi nanti akan kami rumuskan dalam bentuk tertulis dan akan kami kirim ke pemerintah kota Surabaya, dalam hal ini kepada Wali Kota Surabaya atas nama masyarakat sejarawan Indonesia cabang Jawa Timur berdasarkan atau mengacu pada hasil diskusi pada malam hari ini. Insya Allah kalau ini nanti dibaca oleh Pak Wali Kota,
paling tidak akan menjadi bahan pemikiran atau renungan ya Pak Wali Kota untuk itu tadi apa namanya mengganti nama alun-alun Surabaya dengan nama yang apa namanya yang kita usulkan. Karena kan bisa saja penamaan alun-alun Surabaya itu memang sebuah keputusan yang spontan tanpa mendapatkan masukan yang memadai dari para ahli gitu ya, atau orang-orang yang bergiat di dalam bidang kesejarahan dan cagar budaya itu. Dengan demikian maka jika besok ini hasil rangkuman diskusi kita itu kita kirimkan, ya paling tidak karena ini dikirimkan oleh sebuah organisasi yang didukung oleh peserta diskusi yang cukup besar, maka diharapkan akan diperhatikan oleh pemerintah kota, dalam hal ini oleh Pak Wali Kota. Saya kira itu, dan saya mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan atas masukan yang demikian banyak gitu ya dari peserta diskusi ini, diskusi malam hari ini dalam rangka untuk bersama-sama menjaga Kota Surabaya sebagai kota bersejarah, sebagai kota kita tercinta. Karena kita cinta dengan Kota Surabaya atau cinta terhadap Kota Surabaya, maka kita tentu saja tidak bosan-bosan untuk memberikan berbagai masukan terkait dengan kebijakan pemerintah kota yang mungkin dalam tanda kutip itu istilahnya agak lale atau apa istilahnya ya lupa atau apa ya. Maka itu kewajiban kita untuk mengingatkan agar hal-hal yang dianggap kurang tepat itu bisa didudukan kembali pada porsi yang sebenarnya. Saya kira itu, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan terus ikuti kegiatan-kegiatan MSI Jawa Timur, terutama dalam hal diskusi, seminar, dan lain sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Purnawan yang telah memandu diskusi dan webinar pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada para pembicara, Bapak Handinoto, Mas Nanang, dan juga Mas Eko yang memberikan pencerahan kepada kita pada malam hari ini. Semoga diskusi kita dan webinar kita pada malam ini membawa sebuah kebaikan di masa yang akan datang dengan masukan-masukan yang akan disusun oleh masyarakat sejarawan Indonesia Jawa Timur. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. mantap. Terima kasih Mas Rana.